Semangat sore kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 7, muatan pelajaran IPS tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia bagian pertama. Minggu ini kita akan mempelajari kembali tentang faktor penyebab keberagaman dan berbagai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis itu menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, kondisi yang berupa negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan meliputi lautan dan ribuan pulau. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini suku-suku bangsa di seluruh provinsi Indonesia. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di suatu daerah, seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang logat dan dialeknya khas, sehingga kita dapat membedakan dengan suku lain. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Keragaman bentuk rumah adat
mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Bentuk rumah adat unik serta mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Perbedaan kondisi geografi wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu, misalnya saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Berikut ini beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desni sampaikan. Ibu Desni berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga bisa mempelajarinya lebih lanjut dari buku cetak buku penampat C, halaman 96-97, 99-100, 119-124. Sampai jumpa besok di kelas virtual. Tetap semangat!